wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita hadir, yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada waktu yang mulia ini Allah memberikan kesempatan kita untuk menambah ilmu dan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Apapun bentuknya kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita rintis, ya, maka kita minta diistiqomahi. Alhamdulillah, Bapak sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Hayatus Sahabat. Di sini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi." فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Surah Al-Ahzab ayat 23. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu." Jadi di antara orang yang beriman itu ada orang-orang yang shadaqu, itu jujur. Ya, orang-orang yang jujur. Jadi enggak semuanya orang yang Islam itu beriman, dan tidak semuanya orang yang iman jujur dengan keimanannya. Karena jujur ini di bawahnya, levelnya di bawahnya nabi, para nabi. Ya, an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin, jujur. Maka ya, sahabat yang paling mulia yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya adalah Siddiq. Dan Rasulullah juga memiliki sifat Siddiq. Nabi-nabi yang lain juga Siddiq. Wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dia memiliki sifat siddiq sebelum Allah menyebutkan dia adalah nabi. Ya, wa dzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di. Ternyata siddiq juga Ismail, ya, anaknya Nabi Ibrahim dalam surat Maryam. Sebelum Allah menyebutkan nabi. Jadi kalau mau cari pemimpin yang jujur, yang amanah, ya. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Nah, Idris juga memiliki sifat siddiq, nabi, baru dia adalah seorang nabi. Bahkan Maryam, ya, Sayyidatina Maryam, ibu daripada Aisyah, ibu daripada Isa alaihissalam. Wa kana ummuhu siddiqah. Ya, jadi disebutnya siddiqah, yaitu seorang perempuan yang jujur. Ya. Jadi ternyata minal mu'minin rijalun shadaqu. Di antara kaum yang beriman itu ada orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Alam yalbasu imanihim bidzulmin, tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ya, itu, ya. Ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu. Nanti sebagian orang yang jujur ini sudah sampai apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu syahid, ya, mendapatkan posisi syahid, ya. Kemudian yang lainnya wa minhum man yantadir, belum dipanggil sama Allah, menunggu. Ya, waiting list, ya. Yang sebagian orang-orang yang jujur ini sudah dipanggil, dan bahkan banyak yang dipanggil di masa ini, zaman ini. Tetapi ada juga orang-orang yang jujur yang masih menunggu. Tetapi ya, harus wama badalu tabdila, jangan mengganti kejujuran yang ada pada diri orang tersebut. Ketika dia sudah jujur dalam beragama, dalam berislam, tetapi dia menggantinya, maka tidak termasuk orang-orang yang shadaqu tadi. Orang jujur seperti apa? Terkadang kita masih membohongi diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, ya, terutama masalah niat, ya. Beramal, setiap amal pasti ada niat, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan niat yang kita lakukan, dengan apa yang kita niatkan, ya. Lalu kemudian, ya, kita di sini diajak oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Bahkan ketika ditanya siapa yang karakternya persis dengan Rasulullah, maka jawabannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau bukan ahlul bait Rasulullah, tetapi masuk rumahnya saja tanpa perlu izin. Sering keluar masuk rumah Rasulullah karena sudah dianggap seperti keluarga. Abdullah bin Mas'ud ahlul Quran, sebelumnya pengembala domba, pengembala kambing. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Allah angkat derajatnya karena Al-Quran. Nanti kalau misalnya ditanya siapa yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, itu mirip dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, atau kalau dari cucunya Rasulullah berarti Hasan
itu paling mirip dengan Rasulullah SAW. Ya. Tetapi kalau perilaku karakternya itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Dan Rasulullah pernah, yang spesialnya sahabat ini ya, Rasulullah itu pernah memerintahkan ya, atau meminta tolong Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Bacakan Quran kepadaku wahai Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Abdullah ibnu Mas'ud ya langsung mau, bingung. Kenapa saya membaca Al-Quran wa alaika unzil? Sedangkan Al-Quran kan turun kepadamu ya Rasulullah. Kenapa kok saya harus bacakan? Harusnya ya Anda yang saya belajar kepada Anda bacakan. Ya. Tetapi kata Rasulullah, bacakan saja sudah. Nah ini adalah ya, dorongan untuk mendengarkan Quran juga mendapatkan pahala. Lagi berat untuk ngaji, untuk membaca, kita dengarkan murotal, insya Allah dapat pahala. Kita dengarkan orang ngaji, insya Allah dapat pahala. Karena itu yang Rasulullah pernah lakukan. Dan dengan lisan Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah itu bilang kepada para sahabat, barang siapa yang ingin merasakan atau mendengarkan Al-Quran sebagaimana turunnya, maka dengarkanlah lantunan atau bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Ya gitu ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini ya, walaupun dia dulunya seorang pembala, ya, seorang yang rendahan kastanya, bahkan tubuhnya kecil, sering diejek. Ya julukannya yaitu adalah Abdullah ibnu Ummil Abd. Nah itu ya julukannya. Tetapi akhirnya dengan Al-Quran beliau menjadi seorang yang luar biasa, sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Barang siapa yang ingin mengikuti jejaknya orang-orang saleh atau ingin melihat bagaimana orang-orang yang bisa kita ikuti dan kita pegangi, maka ikutlah jejak orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya di sini ketika orang itu wafat, ada ayat-ayat kebaikan, tanda-tanda kebaikan di situ. Karena jelas sudah wafat. Yang fa innal hayya la tu'manu alaihi fitan. Karena orang yang masih hidup belum tentu dia tercegah daripada fitnah. Sebaik-baik orang. Karena orang hidup ini belum tentu tahu masa akhirnya. Ini seperti apa? Di awalnya soleh tapi nanti bagaimana? Di awalnya baik tapi nanti bagaimana? Atau mungkin sebaliknya, di awalnya buruk tapi nanti masya Allah. Maka di dalam hadis itu hatta bainahu wa bainahu ila dira'. Jadi orang beramal dengan ahli surga sampai jarak antara surga dengan dirinya ini tinggal satu hasta. Illa dira'. Tetapi akhirnya di akhir hayatnya dia beramal dengan ahli neraka. Fayusbikuha. Kemudian kematian, maut itu mendahulinya. Dan kematian itu datang ketika keadaannya dia sedang beramal ahli neraka. Maka dia masuk ke dalam neraka. Sepanjang hidupnya dia beramal dengan ahli surga. Dan sebaliknya, dia ini beramal dengan ahli neraka hatta bainahu wa baina illa dira'. Tinggal satu hasta lagi dia masuk neraka. Berbahaya ini. Tetapi di akhir hayatnya dia mengamalkan dengan amalan ahlul surga. Fayasbiquha, kemudian kematian menjemputnya, mendahulunya, sehingga apa? Ketika dia diambil nyawanya sedang beramal dengan amal ahli surga, Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah maka Rasulullah mengatakan al-amal bi khawatimnya. Jadi amal perbuatan itu tergantung di akhirnya. Ya, maka kita tidak boleh menghakimi seseorang, terutama masih hidup, karena potensi untuk berubah, potensi untuk bergerak itu lebih luas, lebih panjang. Ya kecuali kalau sudah mati, diiringi dengan tanda-tandanya, oh tanda-tandanya baik, oh tanda-tandanya buruk dan lain sebagainya. Ya, ulaika ashabul Muhammad, terutama mereka yang para pendahulu kita yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini paling bagus ini. Kalau afdalu hadhil ummah, mereka itu adalah sebaik-baik umat. Iya, ya bahkan Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku. Hidupnya bersama Nabi, sholatnya bersama Nabi. Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan nanti ketika sudah sepeninggalanku, la tajiduna ikhtilafan katsira, kau akan mendapatkan banyaknya perpecahan. Nah itu, ya. Maka ya itulah, kalau dulu ada Rasulullah, kita kurang pas ibadahnya, tanya Rasulullah. Kita lagi ragu gitu ya dalam memutuskan perputusan, tanya sama Rasulullah. Nah kalau sekarang, nah maka dari itu, ya banyak fitnah, ya banyaknya fitnah syahwat dengan fitnah subhat. Fitnah subhat ditangkal dengan pada ilmu belajar. Ya. Fitnah syahwat dengan sabar, dengan kesabaran. Nah, ilmu dan kesabaran. Kalau waktu hadhihi ummah abarraha quluban, hatinya para sahabat itu paling bersih. Ya. Jadi sebaik-baik generasi itu sahabat, sumal ladzi yalunahu, kemudian tabi'in, sumal ladzi yalunahu, kemudian tabi'ut tabi'in. Semua sampai berhenti di situ.
Hasil B-nya itu banyak fitnah-fitnah. Bukan sampai tabiin, bahkan di zaman sahabat saja fitnahnya sudah luar biasa ketika ditinggal oleh Rasulullah. Awal kematian Rasulullah, kewafatan Rasulullah saja sudah terjadi perselisihan di Bani Sakifah Bani Sa'idah. Pengangkatan Abu Bakar nanti kita akan cerita. Kemudian lagi nanti tentang banyak yang keluar dari Islam. Belum nanti ada perdebatan apakah dia wajib zakat atau tidak, atau bagi mu'alaf tak perlu zakat itu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi perdebatan. Itu baru awal-awal Rasulullah meninggal. Dan itu terus terjadi. Ada Bani Umayyah, apalagi nanti kepemimpinan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sempat digantikan dengan Hasan sekitar beberapa bulan, gitu ya, beberapa bulan saja. Karena Hasan bin Ali ini orientasinya tidak kepingin jadi pemimpin. Yang penting mengkondisikan kaum muslimin aman, ya, tidak berantem. Karena sebelumnya itu, masya Allah, Pak, ya, itu antara sahabat Nabi satu dengan sahabat yang itu perang. Ngomongnya Zubair, ngomongnya Aisyah, ngomongnya Muawiyah, Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah fitnah yang terjadi. Kalau zaman sekarang mungkin saling komentar di sosial media. Kalau dulu sudah perang, ya, sekitar 8 sampai berapa puluh itu, 70 sampai 80 sahabat wafat syahid di situ. Masya Allah, ini ujiannya megang Islam ketika Rasulullah sudah tidak ada. Jadi kalau kita menginginkan semua damai-damai saja, tidak ada fitnah, tak mungkin, karena fitnah itu pasti akan ada. Maka motivasinya adalah badiru bil a'mali fitnah, segera beramal soleh. Kalau ada amal soleh, sholat segera. Ada peluang infak, segera. Ada misalnya sekarang di bulan Sya'ban, fadilah puasa, segera. Sholat malam, segera. Laksanakan yang baik-baik itu supaya membersihkan hati kita. Thalabul ilmi, majlis ta'lim, segera. Sebelum tatin lailatin mudlim, sebelum nanti datanglah fitnah yang besar, yang itu seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Nah, ya, yang mengakibatkan apa? Ya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbi kafiran. Ya, jadi mengakibatkan orang ini waktu paginya masih beriman, waktu sorenya atau malamnya dia sudah kafir kepada Allah. Orang yang masih beriman di malam harinya, di sore harinya, di petangnya, paginya sudah mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngerinya fitnah yang dahsyat di akhir zaman. Itu Rasulullah katakan. Sedangkan Rasulullah shadiqul masduq, pasti benar perkataannya. Ya, dan akan karena apa mereka demikian? Ya, kok bisa mengotak-atik gimana ya? Ya, bisa membela Allah, bisa menentang Allah, bisa mengkafirkan Allah, bisa beriman lagi. Ya bi'u ladinahu bi'aratin minad dunya. Mereka menjual iman itu dengan kepentingan dunia mereka. Nah, ini tidak boleh. Ya, itu yang terjadi nanti di akhir zaman. Nah, kita ikuti orang-orang yang soleh, ya, dan nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wasolihin, itu yang kita minta dalam sholat kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak yang dimaksud, yang dimukai, tidak yang godin, yang tersesat. Itu yang diminta terus kita minimal 17 kali, dan terus kita minta dalam sholat sunnah kita, tambahan sebagai sholat yang wajib. Itu diminta terus supaya tidak mengikuti orang-orang yang lain yang nanti akan celaka juga. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum, kata Rasul di hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Nanti kalian akan mengikuti sebagaimana orang-orang terdahulu. Nah, ini sudah diwanti sama Rasulullah. Ya, itu apa? Sibron bisibrin, bidra'an bidra'i, wa dira'an bidira'i. Kamu mengikuti mereka terus satu jengkal demi satu jengkal. Ya. Kemudian satu hasta demi satu hasta. Kau ikuti terus mereka. Ya. Hatta dakhalu fi juhlid dhabi. Sampai nanti mereka masuk ke liang biawak pun kita akan ikuti. Nah, lalu di situ diam sejenak Rasulullah para sahabat langsung nyeletuk. Apakah nanti itu kita akan mengikuti Nasara, Yahudi dan Nasara? Kemudian Rasulullah mengatakan faman. Maka siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi bahaya-bahaya itu sudah pluralisme, ya, sekularisme, liberalisme. Nah, itu sudah mulai. Sehingga generasi kita, naudzubillah, kok apatis terhadap agama? Karena mereka itu dihilangkan dari orang-orang soleh terdahulu. Nah, itu ya. Pada orang soleh terdahulu yang ibadah juga, kerja juga, belajar juga, ya dagang juga. Yang kadang mereka melakukan permainan yang masih muda, bisa gulat, bisa balapan kuda dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya orang terdahulu sudah lengkap sekali contohnya. Hanya saja sekarang krisis idola. Kita lanjutkan. Wa amaqaha ilman. Mereka ini orang-orang yang tajam ilmu. Ya, bukan hanya fakir, bukan hanya alim, tapi betul-betul detailnya Pak. Karena hidup bersama Rasulullah. Wa
wa aqallaha takallufan, ya, mereka yang tidak sombong, tidak takabur, tawadhu, yang menjaga hatinya. Ikhtarahumullahu li suhbatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja pilih mereka untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihan, ya. Jadi kalau dulu ada yang bilang enak ya itu zaman Rasulullah, ada Rasulullahnya. Saya bilang belum tentu waktu itu kamu hidup di samping atau di sisinya Rasulullah. Bisa jadi ya sebaliknya. Jadi gitu. Ya yang kita alami sekarang itu yang terbaik. Ketika cerita Rasulullah enak ya dulu ada Rasulnya, ya. Al-Quran juga sedang turun, jadi live langsung. Ya, saya bilang nanti dulu. Belum tentu kita dihidupkan di masa itu kita berada di barisan bersama Rasulullah, belum tentu. Atau mungkin bisa sebaliknya, naudzubillah. Ya, baik qamat ini, ya, Rasulullah, ya, dan para sahabat menegakkan agama ini, ya. Wa tabi'uhum ala atharihim, maka kita mengikuti jejak-jejak mereka. Fa'rifu lahum fadlahum, dengan kita mengetahui keutamaan para sahabat, yang sahabat radhiyallahu anhum. Wa tamassaku, dan kita berpegang bimastata'tum min akhlaqihim wa sirrihim, ya. Kita berpegang kepada akhlak mereka, ya. Sirah mereka, perjalanan mereka. Ya, kita masuk kepada hadis tentang Abu Bakar. Hadis tentang Abu Bakar. Dari Imam Al-Baihaqi, akhraj Al-Baihaqi, ya, an Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awwam radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Urwahnya periwayat hadis dan Zubairnya juga periwayat hadis. Wa kepada Abu Bakr bin Sunuh, ya. Oh, ini tentang ketika Rasulullah wafat. Datanglah Abu Bakar dari suatu tempat yang dimana tempat tersebut adalah tempat tinggalnya. Ala dabatihi hatta nazala bi babil masjid, sampai berhenti di depan masjid itu, ya. Kemudian diparkir itu kendaraannya. Wa kepada makruban hazinan, ya. Kemudian dengan sedih dan meneteskan air mata, dengan hati yang kacau, ya. Fasta'dzana fi baiti ibnati, yaitu dia minta izin untuk masuk ke rumah anaknya, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa adinat lahu, kemudian diizinkan masuk, ya. Wa dakhala, kemudian Abu Bakar masuk ke rumah tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya, Rasulullah sudah wafat, ya. Al-firas, di atas kasurnya atau di atas tempat tidurnya, dan di situ ada Aisyah sedang memangkunya, ya. Kemudian apa? Wa niswatun haulaha, di situ ada wanita-wanita yang menangis di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hammarna, kemudian mereka menutupi wajah karena ada Abu Bakar masuk, ya. Wujuhahunna wastatarna min Nabi Bakr illa ma kana min Aisyah, kecuali Aisyah, karena Aisyah adalah anaknya Abu Bakar, ya. Maka syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajasa alaihi yuqabbiluhu wa yabki. Abu Bakar mendekat kepada jasadnya Rasulullah, kemudian menempelkan lututnya, kemudian memeluknya dan menciumnya, ya, dan menangis. Wa yabki wa yaqulu laisa ma yaquluhu Ibnu Khattab syai'an, tidaklah salah apa yang dikatakan Ibnu Khattab di depan awal tadi, karena Umar bin Khattab, Ibnu Khattab itu Umar bin Khattab sedang bersama kaum muslimin di luar, ya, mengumumkan bahwasanya Rasulullah kok sudah tiada, sudah wafat. Maka membenarkan, ya. Tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi nafsu biyadi rahmatullahi alaihi, tentu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan memang bersaksi bahwasanya Rasulullah sudah meninggal. Ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayyitan, tidak ada yang lebih baik kehidupan dan kematian selain engkau, ya Rasulullah. Jadi hidupnya baik, matinya baik, ya, wafatnya baik. Summa basyahu bisawbin summa kharaja sari'an il masjid, ya. Kemudian ditutup lagi, ya, jasadnya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar segera sari'an, cepat-cepat ke masjid, ya, dekat mimbar, ya, itu kan sebelahan, ya, dengan rumahnya Aisyah. Yatakhatta riqaban nas hatta atal mimbar, sampai dia menerobos, menyela-nyela manusia di situ, ya, sampai tiba dia di mimbar. Wajah Umar radhiyallahu anhu hina Abu Bakar, kemudian ketika Umar melihat Abu Bakar datang, Umar diam, terduduk di situ, ya, karena waktu itu Umar sempat tidak percaya, karena siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, aku akan pegang. Nah, karena apa? Saking cintanya Rasulullah seperti Musa, gitu kata Umar bin Khattab, yang sementara saja dipanggil ke langit untuk menerima wahyu atau yang lain sebagainya, ya, sampai hampir tidak percaya, agak temperamen karena memang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika ada Abu Bakar, kalah senior. Jadi Umar itu segannya ke Abu Bakar, ya. Nanti kita lihat bagaimana Umar segan ke Abu Bakar. Kalau Umar itu disegani semuanya,
Suaranya saja sangat disegani. Bahkan jalan yang biasa dilewati Umar itu tidak ada jin di situ. Saking ikhlas dan diseganinya baik kalangan manusia maupun para jin itu Umar. Tetapi Umar punya segan ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian aqama Abu Bakar ala janibil mimbar wa nada nas. Berdiri Abu Bakar, di situ ada Umar terduduk. Wahai manusia, fajalasu wa ansatu, semuanya duduk dan mendengarkan. Fatashahhada Abu Bakar, dan Abu Bakar ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Kemudian apa? Inna Allah azza wa jalla na'a nabiyahu ila nafsi wa huwa hayyun baina adhhurikum, ya, wa na'akum ila anfusikum wa huwa al-mautu hayya la yabqa minkum ahadun illa Allah azza wa jalla. Rasulullah memperlihatkan ini. Ini memperlihatkan kepada kalian bahwasanya eksis dan tetap hidup adalah Allah. Dan nanti juga hal seperti ini akan kalian alami. Salah satu di antara kalian wafat, nanti satu yang lain juga wafat bergilir. Sampai kalian nanti dan kita semuanya habis. Yang yabqa, yang tersisa adalah ahadun illallah. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibangun kesadarannya bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu membacakan ayat yang keempat, surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad ini adalah rasul. Ya, rasul. Dan seperti rasul-rasul yang telah diutus sebelumnya. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kalaulah beliau ini wafat atau terbunuh, ya, dan kau kemudian inqalab ala aqabikum, berpaling, ya, murtad. Adalah Rasulullah sudah tidak ada, Nabi sudah tidak ada, ya, kemudian berpaling murtad ke agama nenek moyang terdahulu, ya. Fala yadurullah syai'an, itu sama sekali tidak memberikan kemaslahatan atau keburukan buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meyakinkan bahwasanya ini biasa saja. Semua yang hidup ya mati. Ya, mungkin kalian tidak bersiap. Kalau Abu Bakar ini sudah siap ketika wada, karena pernah menggantikan juga Rasulullah ketika sakit, menggantikan Imam Salat. Ya, jadi itu salah satu alasan juga Abu Bakar ini dipilih untuk menggantikan Rasulullah. Ya. Kemudian Abu Bakar, ya, menyampaikan, ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, kemudian innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu wahai Muhammad tidak akan mati dan semuanya juga mati. Ini adalah firman Allah. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut, bahkan itu terulang 3 kali dalam Al-Qur'an. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, yang lain kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Jadi diulangi 3 kali dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian Umar, ya, responnya kita lihat. Faqala Umar, hadhil ayat fil Quran. Apakah ini semuanya ayat dalam Al-Quran? Ya, iya, kata Abu Bakar, iya. Jadi Umar entah tidak tahu atau lupa. Ya, ma'alimtu anna hadhil ayat unzilat qabla al-yawm. Saya tidak tahu kalau ayat ini ada turun di dalam Al-Quran tentang Rasulullah. Nah, bisa jadi lupa, bisa jadi orang tidak tahu. Jadi tidak semua sahabat itu hafal Quran. Ya, tapi semuanya tidak pernah gagal dalam mengamalkan Quran. Sedangkan Quran itu perlu untuk diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Nah ini, ya, saya nggak bisa susah hafal Quran, nggak apa-apa, tapi amalkan isi dalam Al-Quran. Nah, itu Quran. Ya. Kalau sekarang banyak penghafal Quran malah lalai dari nilai-nilai Al-Quran. Alhamdulillah, ya. Nah ini yang kita waspadai. Ya. Kalau kita punya anak, nggak apa-apa hafal, tapi lihat bagaimana Al-Quran mengatur kehidupan kita. Ya, cara bersosial, cara berekonomi, cara bermasyarakat, cara berpendidikan dan lain sebagainya. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan, Inna Allah ammar Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa abqahu hatta aqama din Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan umur yang lumayan, 63, walaupun nanti ada yang berpendapat 65, tapi yang kuat 63 tahun. Ya, nanti diikuti dengan Umar dan Abu Bakar. Dan Allah menetapkan dan menyelesaikan agama ini, mendirikan agama Islam ini. Ya, wa adhara amrullah. Ya, dan diperlihatkanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ballagha risalatah, yaitu Rasulullah sudah menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada fi sabilillah, dan berjihad, ya. Summa tawaffahu Allah ala dzalik, kemudian Allah wafatkan di atas itu semua. Wa qad tarakakum ala tariqati. Dan Rasulullah wafat bukan hanya wafat, tapi meninggalkan jalan, ya, meninggalkan jejak, meninggalkan pola dalam berislam, dalam beragama. Ya, maka dikuatkan dengan hadis,
taraktu fikum amrayn idza intamasaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan atas kalian itu dua perkara yang ketika kita bisa memegang dua perkara ini, lan tidak akan pernah tersesat selamanya abadan, yaitu Al-Qur'an wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga disebutkan ya, "Falan yahlika halikun illa min ba'dil bayyinati wasyifa." Ya, semua akan hancur dan tidak akan hancur lan ya, kecuali mereka yang tidak mau berpegang al-bayyinah. Apa itu al-bayyinah? Penjelasan-penjelasan hadis Rasulullah, ya, keadaan Rasulullah, fi'lun Rasulullah, ya. Wasyifa di sini Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ada Allah tuh tidak mungkin menurunkan nabi ya kalau tidak ada Qur'annya. Nggak akan menurunkan Quran saja kalau nggak ada nabinya. Jadi masya Allah nih, kita umat yang spesial. Ada nabinya, ada Qur'annya. Nah, jadi semua ini balance ya, saling melengkapi. Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Ada bayyinah. Faman kana Allah rabbahu fa inna Allah hayyun la yamut. Bilang ini ke semuanya yang hadir di situ. Barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Rabbnya, maka ketahuilah Allah itu selamanya hidup dan tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammad, dan kalau nyembahnya Muhammad, nyembahnya Nabi ini kita sembah, kita jadikan Tuhan. Wa yunzilu ilahan, sampai kita memanzilahkan dia, posisi dia sebagai Tuhan, ya. Faqad halaka ilah, maka kita sudah tahu Rasulullah sudah wafat. Ya, maka Rasul ini mengembalikan tauhid, ya, mengembalikan tauhid. Supaya apa? Kita mengikuti Rasulullah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian fattaqullaha ayuhan nas, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai manusia. Wa atasimu bidinikum, berpegang teguhlah ya dengan agama kalian. Wa tawakkalu ala rabbikum, bertawakal kepada Rabb kalian. Fa inna dinallahi qa'imun, karena agama Islam ini tegak. Ada kita enggak ada kita, kita bela enggak kita bela, agama ini tetap qa'imun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, antum kalian ini azanallahu bil Islam. Ya, Allah memuliakan dengan Islam. Jadi Islam ini akan selalu tegak. Ya, hanya saja siapa yang mau berperang. Nah, gitu. Jadi yang butuh itu kita dengan Islam. Ya, bukan Allah butuh kita bela, Allah butuh kita, bukan, tapi kita yang butuh. Ya, karena Islam tegak. Fa inna kalimatullahi tammatun, lengkap. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innallaha nasru man nasrahu wa mu'izzu dinihi. Dan Allah pasti menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Ya, intang surullah yang suruh. Wa yusabbit aqdamakum. Kita nolong Allah, Allah nolong kita. Dan akan dikuatkan langkah-langkah kita. Nah, kurang apa coba? Ya. Jadi kita yang butuh. Ya. Kemudian wa inna kitaballahi baina adhhurina wa huwa nurun wa shifa. Ada kitab Al-Qur'an yang jelas di tengah kita, di hadapan kita sebagai nur, cahaya dan obat. Ya, wa bihi hadallahu Muhammadan. Ya, dan itulah Rasulullah diberikan petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut. Maka kalau kita jauh dari Al-Qur'an seperti apa? Ya, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Ya, wa fihi halalullahi wa haramuh. Di dalamnya detail, ada yang halal, ada yang haram tentang syariat ini. Kemudian wallahu la mubali man ajlaba alaina min khalqillah, ya, barang siapa yang melenceng, barang siapa yang menentang, barang siapa yang menyimpang, ya. Inna suyufallahi la maslulah, ya. Pedang-pedang Allah siap terhunus, ya. Ma wada'naha ba'da wa la mujahidanna man khalafana kama jahadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap memerangi siapa yang memerangi Islam, yang menyimpang, yang menyeleweng, seperti ketika kami memerangi mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya bukan berarti Rasulullah wafat itu kendor, tidak. Ya, makanya Abu Bakar selama 2 tahun diuji, kepemimpinannya paling pendek cuma 2 tahun jabat. Ya, dan belum ada gelar Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin itu pertama gelarnya Umar bin Khattab. Ya, tetapi berat tanggungan Abu Bakar. Karena apa? Banyak yang keluar dari Islam, banyak yang nggak mau zakat dan lain sebagainya. Banyak nabi palsu juga, nah ini. Ya, jadi berat sekali, luar biasa. Dan ini pemilihan Abu Bakar melalui musyawarah nanti di Saqifah Bani Sa'idah, ya, sebuah kebun yang biasa untuk dijadikan musyawarah antara Muhajirin dan Ansar. Dan kemudian kita lihat bagaimana Umar bin Khattab. Kalau Umar, kuntu arju an ya'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadburana yuridu bidzalika ayyakuna akhirahu. Kalau Umar ingin sekali sebetulnya,
ya, hidup lebih lama kepada atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berakhirkan bersama seperti itu. Ya, Rasul menemani sampai akhir. Fa iyyakum Muhammadun qad mata fa inna Allah qad ja'ala baina adharikum nuran. Tetapi ketika kita melihat Rasulullah sudah wafat, maka Allah juga masih meninggalkan, atau ketika Rasulullah ini masih ada Al-Quran nuran sebagai cahaya, yahtaduna bihi, kita diberi petunjuk dengan Al-Quran tersebut. Bima hadallahu Muhammad, seperti apa yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Fa inna Abu Bakrin sahib Rasulullah, karena Abu Bakar ini, kata Umar, ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Wasani yasnaini idhuma fil ghar, menemani ya, di gua Zur, menemani itu Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Wa innahu awlal muslimin bi umurikum, dan di antara kita ini yang masuk pertama kali Islam siapa? Abu Bakar. Itu kata Umar bin Khattab ya. Meninggikan posisi Abu Bakar. Faqumu, berdiri. Fabay'u, maka berbaiatlah. Nah ini. Kalau dulu ada baiat, karena apa? Perlu dibaiat. Baiat itu adalah janji setia untuk selalu mengikuti, senang maupun tidak senang, berat maupun ringan, itu baiat. Apa sekarang ada baiat? Ya tidak lagi, atau belum. Karena apa? Tidak kesatuan satu kepemimpinan Khalifatul Muslim satu. Nah seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa yang melaksanakan baiat, berarti itu baiat ke kelompok saja atau ke satu organisasi saja, bukan baiatul Islam atau baiatul Muslimin. Karena kalau dulu jelas jamaahnya, kaumnya kaum muslimin jadi satu kekhalifahan. Kalau sekarang ya, jadi namanya adalah min ba'dil muslimin, ya, jamaatul min ba'dil muslimin, kelompok organisasi atau jamaah dari sebagian kaum mukminin atau min ba'dil muslimin. Tidak bisa di satu. Kalau satu kan ya harus satu. Ya semoga nanti ketika ada Imam Mahdi, ya itu kan satu nanti. Nah semua akan berbayar. Karena apa? Kesatu lagi kepemimpinan. Saya stakhlifan lahum kama stakhlafal ladina min qablikum. Nanti kami akan jadikan kalian berkhalifah kembali sebagaimana kami jadikan khalifah-khalifah terdahulu. Cuma caranya bagaimana Allah A'lam bishawab, di tafsir tersebut tidak dibahas. Tetapi yang paling jelas kita memperbaiki tatanan kehidupan dari yang mulai kecil, keluarga, masyarakat, ya, sebelum masyarakat sanak saudara, sampai nanti masyarakat kaum muslimin pada umumnya. Memang kita belum siap. Ketika ada khalifahnya juga mesti belum siap, karena jiwa-jiwa kita masih ada ya, malas dan sebagainya. Jadi tidak ada, belum ada. Sampai nanti Allah mentakdirkan, dan bagaimana caranya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti walaupun nanti ada sebagian yang menafsirkan sudah ada, nanti caranya begini. Tapi yang jelas secara Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Karena ketika lihat tafsir ayat tersebut ya tidak disebutkan, ya. Yang tadinya nanti menjadi khalifah sampai nanti ganti yang adanya rasa takut dalam jiwa, minta dia khaufihim amna, jadi aman, tentram. Kalau dulu kan zamannya Khalifah Mu'tasim, wanita yang dilecehkan tarik doang jilbabnya, ya, kerudungnya dipasang, itu khalifah langsung turun tangan, jadi aman, ya. Tapi ya insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di mana posisi kita, ya, di mana umur dan di mana zaman yang kita lalui. Insya Allah taat saja sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah kemudian semuanya berbaikat. Di mana? Pertama di Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian ketika pulang semua berbaiat. Begitupun nanti yang di luar, itu di luar Hijaz, di luar Mekah Madinah, di luar Madinah, itu nanti datang membawa utusan untuk membaiat Abu Bakar. Nah, kenapa waktu itu sempat berpecah nantinya, ada Utsman, ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada dan lain sebagainya. Itu karena tadi sini nggak mau berbaiat, dirikan. Nah itu. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya fitnah kekuasaan lagi, walaupun sudah bentuknya khilafah. Nah ini ya, paham ya. Jadi tidak lepas dari godaan kekayaan, godaan posisi dan jabatan, itu melekat semua manusia, ya. Nanti jadi digantikan pamannya, digantikan keponakannya, digantikan anaknya dan lain seterusnya. Karena bani, ya. Nah setelah, ya, kalau Ali kan dari bani Hashim, kemudian nanti yang menggantikan Umayyah dari bani Umayyah, ya, baninya Utsman, ya, bin Affan. Jadi istilahnya kayak pergantian posisi dan lain sebagainya. Jadi kita kepinginnya adalah Islam secara nilai, bukan hanya diganti ininya saja, luarnya saja, casingnya saja Islam, tetapi tidak Islami, gitu ya. Itu sekarang kan orang sibuk di casingnya, tampaknya Islam ini, tapi nggak Islami. Nah, ini, ya. Nah singkatnya Abu Bakar dibayar, ya, jadikan khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Walaupun nanti diceritakan di Sakifah Bani Sa'idah di sini, ya.
bahwasanya nanti datanglah Rasulullah, datanglah Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika datang di tempat tersebut, kan ada kaum Muhajirin, ada Ansor. Ansor itu sudah ngangkat pemimpin mereka, namanya Sa'ad bin Ubadah. Udahlah, saya pemimpinnya ini aja kami, karena beliau ini dermawan, Pak, tokoh berpengaruh, ikut jihad dengan Rasulullah, luar biasa. Maka Ansor ini sudah mulai pecah kan, sudah saya ngangkat ini saja. Dulu kok begitu kata orang musyrikin. Ya sudah kami ngangkat, kamu ngangkat saja. Enggak mungkin ada dua kepemimpinan ya. Dan presidennya dua, gimana gitu. Kalau wakilnya boleh lah 3 4, tapi kalau presidennya satu. Maka dari situ ya akhirnya diputuskan bahwasanya yang menjadi pemimpin adalah kaum Muhajirin. Ya. Karena Rasulullah itu dari bangsa Quraisy dan Muhajirin Rasulullah ya. Maka nanti keempat khalifah itu dari bangsa Quraisy. Siapa itu bangsa Quraisy yang masih dalam Fihr? Ada Kinana, ada Fihr bin Adnan, ada Fihr bin Nadar, ya Nadar bin Fihr. Nadar bin Fihr ini adalah bawahnya suku Quraisy, dan suku Quraisy memang Allah pilih. Ya, maka mereka orang-orang Ansor diperbolehkan mimpin, tetapi menjadi wazir, pembantu. Wazir itu menteri, jadi menteri-menteri. Sebagaimana namamu adalah Ansor, itu pembantu, maka bantulah kami dalam memimpin membawa kaum muslimin ini. Jadi nanti dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sudah tidak lagi cocok mana yang jadi dari Ansor dan Muhajirin, tidak. Ya, dari Quraisy ya. Karena apa? Quraisy yang asyraful qabail, yang kabilah paling mulia. Lalu pertanyaannya, apakah bani-bani tersebut, apalagi suku Quraisy itu masih ada zaman sekarang di Mekah atau di Madinah? Ada. Cuma mereka itu tinggal di di pinggiran-pinggiran, di gunung-gunung, tidak di kotanya, tidak dijajah sama mereka-mereka yang di situ. Yang asli betul-betul Baduy ya, itu tinggal di lereng atau tinggal di atas gunung, yang masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama mereka gitu. Tapi bahasanya pakai bahasa yang masih inilah, belum yang fusah ya. Masih belum. Dan kemudian di saat itu ya Abu Bakar ya sebagai yang senior di situ sudah mempersiapkan Umar ya, karena Abu Bakar tahu sekali sifat Umar yang tegas, dengan yang julukannya adalah Aminu Hadi Ummah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Nih, mungkin kalian bisa memilih antara dua orang ini. Tapi Umar langsung menjawab, bagaimana saya memimpin suatu kaum kalau di situ ada Abu Bakar? Nggak mungkin. Ya, maka tadi Umar langsung mengatakan, menjelaskan bahwa Abu Bakar pernah jadikan imam dan pengganti Rasulullah bersama di Gua Sur ketika hijrah, dan kedekatan Rasul dan Abu Bakar itu tidak ada yang menanyakannya seberapa dekat, sudah pasti dekat sekali. Maka semuanya ketika ditunjuknya Abu Bakar tidak ada yang protes, semuanya. Yang terakhir ya, di sini ada sudah ya, sudah ya, kita cukupkan ya. Nanti insyaallah kalau ada umur, ada waktu bisa kita lanjutkan kembali. Di kesempatan ini semoga kita diberikan hidayah dan taufik sehingga kita bisa mengikuti para sahabat insyaallah. Amin.